Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Oke, di sini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Kali ini kita akan belajar melalui pemutaran video. Ya, jadi sebelum belajar marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya belajar kali ini dilancarkan. Tetap semangat dan tetap selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita langsung saja ya ke materinya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi. Adik-adik bisa melihat pembelajaran 1 yang sudah Kak Citra upload kemarin. Ini adalah budaya Indonesia. Nah, budaya di Indonesia ini berupa tarian dan rumah adat itu bisa dibuat dengan Tangram. Nah, Tangram itu apa Kak Citra? Apakah itu Tangram? Tangram itu terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk membuat Tangram ini kalian memerlukan kertas untuk kalian lipat menjadi bangun datar. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku di buku tema ada di halaman 22 di sini. Tangram. Alat-alat yang harus kalian siapkan, yang pertama silakan kalian siapkan kertas yang berbentuk persegi panjang, boleh kertas buku gambar atau buku tulis boleh. Yang kedua ada pensil warna untuk nanti membedakan bangun-bangun datar yang akan kita bentuk. Terus yang ketiga gunting, itu alat-alatnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ini untuk melihat langkah-langkahnya. Di buku juga ada ya di halaman 23 sampai 24. Cara membuat Tangram yang pertama adalah ambil kertas berbentuk persegi panjang. Lipat diagonal, kemudian potong sisanya ya. Jadi nanti akan berbentuk persegi. Kamu juga bisa langsung menggunakan kertas lipat yang sudah berbentuk persegi. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Jadi diagonalnya kalian lipat lalu kalian potong. Ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Setelah kalian lipat menjadi 2 bagian, potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Nah, di sini kita beri tanda dulu, lalu lipat bagian yang ini ke arah yang kita lipat sedikit tadi. Setelah itu segitiga yang kecil ini kita potong sehingga membentuk 2 bagian bangun datar. Yang pertama adalah trapesium, yang kedua adalah segitiga. Ya, itu lalu kalian potong.
Yang kelima, lipat trapesium tadi menjadi 2 bagian. Nah, lipatnya seperti ini adik-adik. Lalu dipotong juga. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah, di sini ya, bangun 4, 5, seharusnya di sini ada juga bangun yang ke-6. Lipat, kita ambil trapesium yang ini, lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2. Nah, potongnya seperti ini. Ya, adik-adik, maka kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang nomor 7 seperti ini dan segitiga. Setelah itu selesai, kalian bisa menyusunnya menjadi seperti ini. Nah, ada segitiga besar 2, segitiga kecil 2, ada persegi, ada jajar genjang, ada segitiga lagi. Lalu kalian juga bisa membuat seperti ini dari tangram yang sudah kalian buat. Ini adalah bentuk bermacam-macam hewan, ada rumah, dan lain sebagainya. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungung Jumpa dari Aceh. Bungung Jumpa ini berarti bunga cempaka. Nah, kita akan belajar tentang tari Bungung Jumpa dari Aceh. Nah, kita akan melihat sebuah tarian yang berasal dari Aceh, yaitu namanya tari Bungung Jumpa atau yang artinya bunga cempaka ya. Di sini di buku kalian bisa lihat di halaman 26 ya. Ada di buku tema halaman 26, 27. Itu ada langkah-langkahnya, gerakannya dari A sampai jadi terbagi menjadi 2 ya. Ada gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Nah, untuk lebih jelasnya ada tariannya, silahkan kalian simak juga video tarian Bungung Jumpa berikut ini. Selamat
Selanjutnya anak-anak, untuk tugas yang kedua di halaman 28 ya. Di sana ada 5 orang yang memiliki asal yang berbeda. Ini ada yang berasal dari Maluku, ada yang berasal dari Sunda, ada yang berasal dari Bali, ada yang berasal dari Betawi, dan ada yang berasal dari Jawa. Ya, jadi tugasnya di halaman 29-nya. Ya, di halaman 29 di buku ya. Kalau lebih jelas kalian bisa lihatnya di buku. Kalau ibu ini lihatnya di HP. Di sini ada tabel identifikasi setiap asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan. Silahkan kalian isi, boleh mencari tahunya di mana saja. Silahkan mau bertanya kepada orang tua, kepada siapa saja, atau bisa juga melalui internet. Silahkan, kalian bebas untuk mencari informasinya. Kalian isi tabel yang ada di sini. Nah, sekarang di sini ada gambar beberapa bapak-bapak yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang pertama ada Pak Sami. Nah, ini berasal dari Maluku. Lalu Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi di sini bapak-bapak ini berasal dari suku yang berbeda-beda. Untuk kesehariannya mereka memakai bahasa Indonesia. Kalau mereka memakai bahasa daerah mereka masing-masing, pasti tidak akan mengerti adik-adik. Contoh nih, Pak Nur berbicara dengan Pak Made memakai bahasa Jawa, maka Pak Made belum tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Nur. Maka mereka menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Mereka mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda sesuai makanan khas daerahnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur, itu asal daerahnya, bahasanya, makanannya, alat musiknya, pakaian daerahnya, tariannya, dan kebiasaannya. Nah, Pak Sami tadi berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, Pak Sami sendiri yang berasal dari Maluku itu memiliki bahasa Maluku atau bahasa Ahfuru ya, Ahfuru. Lalu makanan khas dari Maluku ini ada bubur sagu ubi dan sambal colo-colo ya. Terus alat musiknya ada tahuri dan ukulele. Pakaian daerahnya namanya baju cele. Tariannya ada tari lengso nih dari Maluku. Lalu kebiasaannya mereka itu murah senyum, suka bercanda, suka bercengkrama. Itu adalah kebiasaan dari daerah Maluku. Terima kasih anak-anak. Ibu kira pembelajaran hari ini cukup ya. Selamat mengerjakan, dan apabila kalian menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya, berdiskusi dengan teman kalian, bisa juga bertanya kepada orang tua kalian, atau bisa langsung bertanya kepada ibu melalui WA. Terima kasih, selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.